Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih yang namanya selingkuh? Selingan indah, keluarga tetap utuh. Bagaimana keluarga utuh, pasangan pacaran mulu, sakitnya di sini. Iya apa iya? Orang yang beriman gak bakal melakukan perselingkuhan. Anda silahkan lihat surat Al-Mu'minun ayat 4, ayat 5. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala ajwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Tanda orang yang beriman yang berbahagia yang nomor 4, dia tidak pernah selingkuh. Pemuasanya dengan pasangan masing-masing. Yang namanya selingkuh itu di luar pengetahuan pasangannya. Hukumnya tidak boleh. Artinya dia berkhianat. Anda silakan lihat dalam surat Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullah wa rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hei orang yang beriman, jangan berkhianat kepada Allah. Jangan berkhianat dengan Rasulnya Allah. Jangan berkhianat dengan orang-orang beriman. Padahal kamu tahu khianat itu dilarang. Tuh. Artinya dalam ayat ini, kita tidak boleh berkhianat kepada Allah. Rezeki diberikan, hidup dari Allah, mata bisa melihat karena Allah. Mulut bisa bicara karena Allah. Telinga bisa mendengar karena Allah. Kita kenyang dikasih rezeki dari Allah. Sehat dari Allah. Tapi kenapa berkhianat dengan Allah? Kenapa tidak semua pekerjaan yang Allah perintahkan dikerjakan? Kenapa tidak semua yang dilarang oleh Allah dihindari oleh kita? Harusnya seperti ini kalau orang beriman. Tapi orang yang berkhianat, orang yang selingkuh, Allah diselingkuhi. Rezeki diterima, ibadah enggak. Hidup diterima keadaannya begini, tapi perintah Allah enggak dikerjain. Larangan Allah dilanggar oleh kita, artinya selingkuh kepada Allah. Selingkuh dengan Rasulnya, kita mengakui Muhammad Rasulnya Allah. Tapi kenapa apa yang Rasul ajarkan? Misalnya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat bagaimana aku salat. Kenapa sholatnya garaba gerubung kayak ayam matok beras? Tok, tok. Mana tuh maninahnya? Artinya selingkuh dari perintah Nabi. Selingkuh dengan manusia. Mana? Masya Allah. Menjaga kepercayaan orang seharusnya. Orang yang selingkuh berkhianat dengan kepercayaan orang. Suami istri ini kan punya amanat. Suami amanat dalam pelukan istri. Istri amanat dalam pangkuan suami. Kalau seandainya seorang istri atau suami dia berkhianat bareng dengan orang lain, janjian pergi dengan orang lain tanpa sepengetahuan pasangannya, khianat enggak? Selingkuh bukan? Selingkuh. Ini contoh konkret. Jangan kita melakukan khianat kepada Allah. Jangan melakukan khianat dengan Rasulullah. Jangan berkhianat dengan sesama manusia. Tidak boleh kita. Nggak boleh berkhianat, nggak boleh kita berselingkuh. Yang namanya selingkuh, maaf, dimulai dari pandangan mata. Makanya zina, bukan zinanya yang dilarang, bukan langsung zina, tapi PDKT-nya pun dilarang. Anda lihat Al-Isra 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati perbuatan zina. Zina perbuatan keji dan sangat hina. Orang yang zina enggak langsung zina enggak. Kenalan dulu. Hehe. Senyum. Minta nomor HP. Janjian makan, janjian nonton, janjian jalan, makin mesra, pegangan, begitu nyebrang, naik motor mana nungging sadelnya, pegangan, ser. Setan datang birahi. Makanya zina itu ada bagiannya, ada zina mata dengan memandang, ganteng banget, ser. Ada zina tangan begitu berpegangan, ser. Ada zina hati dengan membayang-bayangkan.
lalu nanti kemaluannya yang membenarkan. Dilanjutkan, ini zina yang sesungguhnya. Hati-hati. Setelah ini kami kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Pemirsa, selingkuh itu dalam berbagai bidang. Punten, misalnya seseorang kerja di suatu tempat. Harusnya dia bekerja, dia baca koran, dia nonton TV, sementara kerjaan belum selesai. Ini pun selingkuh waktu. Tapi kalau tugas dia yang hari ini harus dia kerjakan, dia karena cerdas, karena cepat kerjanya selesai, ada waktu luang, dia istirahat dan sebagainya, itu tidak selingkuh. Yang selingkuh kalau kerjaan dia yang harusnya dia mengerjakannya belum selesai, sementara dia berleha-leha, itulah yang namanya selingkuh. Dalam kitab perdagangan, wajib jujur. Rasulullah suatu saat dia pergi berinkognito ke pasar. Ada gandum setumpuk dirogoh, basah. Apa ini? Orang tadi bilang, yang punya dagangan tadi, ya Rasulullah, kemarin dagangan kami kena hujan. Rasul bersabda, kamu tidak boleh melakukan ini dosa, karena berkhianat. Yang basah taruhnya di luar. Dia berselingkuh, tukang dagang, yang basah di dalam, yang bagus di luar. Maaf, saat ini tidak sedikit di masyarakat kita, jangan-jangan kita orang yang berselingkuh dengan dagangan. Kalau ibu punya warung, gula, terigu, minyak goreng, sagu, sekilo, benar-benar sekilo. Tidak sedikit kita belanja di warung, bilangnya terigu sekilo cuma 9 on, bilangnya gula setengah kilo cuma 4 on setengah, dan seterusnya. Contoh, saya pengalaman pribadi, belilah kita lengkeng di Tanah Abang 2 kilo. Kok 2 kilo dikit banget ya? Sampai rumah kita kan punya timbangan. Ternyata cuma 1,6 kilo. Artinya sekilonya jadi 8 on. Artinya yang dagang selingkuh. Anda perhatikan di pasar, kalau yang nimbang timbangan cocor bebek itu di tempat batunya tidak turun, artinya yang dagang selingkuh. Coba turunkan batu, tempat makanannya pasti sudah berat ke sini. Tidak sedikit orang dagang selingkuh, di bawah timbangannya pakai pakai besi yang dipipihkan. Pedagang ini selingkuh, ngambil untung, dia mencurangi orang pembeli. Maaf, tidak sedikit di masyarakat kita yang banyak berselingkuh tentang pekerjaan, yang banyak berselingkuh tentang penghasilan, yang banyak berselingkuh tentang usaha. Banyak di masyarakat kita. Contoh, ini lagi ngelamar anak seseorang. Calon mertua nanya, kamu kerja di mana? Dibilang sesuatu tempat yang bonafit. Begitu selidik punya selidik, ternyata dia bukan apa-apa. Banyak lihat di sinetron seperti itu, betul? Ditanya lagi, karena ini keluarga yang dilamar itu keluarga berada secara ekonomi. Ditanya, penghasilan kamu berapa? Sekian. Padahal kenyataannya tidak, ini pun selingkuh. Dia berbohong, artinya dia berkhianat. Kata Allah, orang yang berkhianat, niat berkhianat kepada Allah, mengkhianati orang beriman, padahal mereka mengkhianat buat dirinya sendiri. Makanya hindarkan perselingkuhan, hindarkan pengkhianatan, karena semuanya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk Anda ketahui, dalam sisi manapun Anda berselingkuh, hukumnya haram, dosa, keberkahan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena keberkahan hanya datang kepada orang yang beriman dan bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar walakin kadzabu fahudanahum bima kanu yaksibun. Al-A'raf 96. Kalau seandainya penduduk suatu kampung, suatu negeri beriman, bertakwa kepada Allah, aku buka
Aku buka pintu barokah dari langit. Aku buka pintu barokah dari bumi. Kalau mereka mendustakan ayat-ayatku, na'udzubillah, azabku sangat pedih. Jadi modalnya biar kita jadi orang iman dan takwa, harusnya ini yang dimiliki. Jadilah kita orang yang beriman, jadilah kita orang yang bertakwa, agar kita nggak bakal berselingkuh, nggak bakal ngebohongin orang. Kalau kita tidak mau dikhianatin orang, jangan berkhianat sama orang. Kalau tidak mau dibohongin orang, jangan berbohong sama orang. Makanya Allah akan menjaga diri kita, menjaga keluarga kita. Tapi seandainya suatu saat ada orang yang menselingkuhi kita, ada yang berbuat jahat kepada kita, ini mungkin musibah negor kita. Boleh jadi kita pernah melakukan kesalahan. Boleh jadi ini ujian dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik, karena semuanya pasti akan mengalami semuanya. Tapi kita harus mulai dengan diri kita. Jadilah kita orang yang jujur dalam segala bidang. Rasul memiliki 4 sifat. Yang pertama, sidik, benar dan jujur. Makanya Rasul mengatakan, alaika bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal barri fa innal birra yahdi ilal jannah. Jadilah kalau orang yang jujur. Kejujuran mengantarkan kalian kepada kebaikan, kebaikan mengantarkan kalian ke dalam surganya Allah. Jangan berkhianat. Orang yang berkhianat pasti hatinya deg-degan. Kalau dia tidak pernah berkhianat, begitu dia berkhianat akan merasa bersalah. Itulah kenapa orang yang berbuat curang, yang berbuat khianat, polisi lewat lagi patroli, dia ketakutan. Kenapa? Hatinya deg-degan. Coba kalau orang jujur, nggak punya salah kan? Tenang aja, polisi ngarimbung juga nggak masalah. Itu ketahuan dari hati. Kenapa? Batin ini sangat jujur. Sesuatu yang benar dia tenang, sementara sesuatu yang dia lakukan dengan cara berkhianat, dengan cara berselingkuh, karena batinnya tahu ini salah, dia deg-degan. Tapi bahayanya kalau udah terbiasa melakukan kesalahan, itu nggak deg-degan lagi. Udah nggak deg-degan lagi, biasa. Itu ya, yang disebut hatinya udah mati ya, Pak ya. Itu bahayanya itu, Pak ya. Khatamallahu ala qulubihim. Ya, oke. Nah, Ma, ini apakah ini termasuk selingkuh nih, Ma? Ketika kita mendapatkan SMS dari lawan jenis nih, Ma, terus cuma kita takut ini dipertanyakan oleh pasangan kita, terus daripada ribut, udah cari aman aja, mendingan hapus saja. Apakah itu termasuk perselingkuhan, Ma? Menghapus pesan. Tidak semua apa yang kita lakukan istri harus tahu. Selama ini menjaga keutuhan rumah tangga boleh, asal itu jangan dari bokin. Iya. Bokin namanya ya? Iya. Maksudnya kan dari lawan jenis. Emang punya bokin? Enggak, Ma. Ini Ma, ya, mohon maaf nih, enggak semua yang Budu tanyain dari Budu semua nih, Ma. Enggak nih, Ma. Iya, enggak. Aku takut banget dari Ustadz Robi. Ya udah. Nah, dan ini, Ma, enggak semua dari Budu juga, nah mungkin juga bisa dari jamaah yang udah hadir nih, ya. Dari Wonosobo, dari Jawa Tengah, dari Cimahi, boleh bertanya sama Mama tentang perselingkuhan, ya. Siapa mau selingkuh? Siapa mau selingkuh? Siapa mau nanya? Ada setelah ini ya, siapa pertanyaannya. Jadi jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Indah. Rumah Mama Dede. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Alhamdulillah kita sekarang sudah sampai di segmen terakhir. Bu, biar lebih jelas lagi nih tentang selingkuh. Ya, tema kita pagi hari ini Mama akan kembali ya menjabarkan apa itu yang dimaksud dengan selingkuh ya melalui sebuah kesimpulan. Dan sekaligus nanti Mama akan menutupnya juga dengan doa. Begitu kami persilakan, Ma. Baik ibu-ibu, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, yang namanya selingkuh tentu di belakang pasangannya dia melakukan sesuatu yang dilarang. Namun yang namanya selingkuh bukan hanya pernikahan. Dalam semua sisi kehidupan, perdagangan, kemudian juga perusahaan, pekerjaan, semua ada orang yang mengerjakan selingkuh. Sementara perselingkuhan dalam rumah tangga, Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 5 ayat 6, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala ajwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Orang yang beriman, yang berbahagia tidak pernah berselingkuh,
kecuali mereka melakukannya dengan pasangan mereka masing-masing. Artinya menahan diri dari nafsu birahi. Ini yang disebutkan dalam ayat ini. Bahkan yang nama selingkuh itu kembang-kembangnya zina. Anda lihat Al-Isra 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kau mendekati zina. Zina itu perbuatan keji dan hina. Ternyata selingkuh itu berkhianat. Berkhianat itu dilarang oleh Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tahunullah wa la tahunu war rasul wa la tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang yang beriman, jangan berkhianat kepada Allah, berkhianat dengan Rasulnya, berkhianat dengan orang-orang yang beriman. Padahal kalian tahu, kita sadar semua dalam tubuh kita pemberian Allah. Tapi kenapa perintah Allah nggak dilakukan? Tapi kenapa larangan Allah masih dilanggar oleh kita? Artinya orang tadi yaitu orang yang berkhianat kepada Allah. Dalam perdagangan jangan berkhianat, jujur, katakan apa adanya. Karena orang yang curang dalam Al-Mutaffifin dikatakan mereka tempatnya neraka wel. Nauzubillahi min dzalik. Yuk hindarkan pengkhianatan, hindarkan perselingkuhan karena semuanya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu ya Allah dengan segala nikmat yang kau limpahkan kepada kami. Nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat rezeki banyak dan barokah, nikmat diberikan olehmu pasangan ya Allah. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, pasangan kami setia kepada kami. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami pun orang yang setia dengan pasangan kami, tidak pernah berselingkuh. Ya Allah, kami pun bersyukur kami tidak pernah berkhianat dalam pekerjaan kami, dalam mengarungi kehidupan kami, dalam kami berjual beli. Insya Allah kami selalu jujur dalam melaksanakan perintah darimu ya Allah. Ya Allah, lindungi kami, pelihara kami, terimalah amal ibadah kami, ampuni dosa kami ya Allah, dosa anak turunan kami, dosa orang tua kami ya Allah, tunjuki kami jalanmu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Mama Dede sampaikan pada pagi hari ini tentang selingkuh, kita bisa menangkapnya dengan baik sehingga kita tidak terjebak atau tidak masuk ke dalam sebuah situasi perselingkuhan. Artinya kita tidak menjadi orang yang suka selingkuh. Kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang setia, loyal terhadap pasangan, perusahaan, mitra bisnis, teman, atau apapun yang terdapat kesepakatan di dalamnya, sehingga kita tidak disebut sebagai orang yang berkhianat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mama, terima kasih buat ilmunya pagi hari ini. Terima kasih lagi udah datang ke studio ya. Datang terus ya, En ya. Dan buat Anda Bawi, terima kasih. Semakin hari semakin glowing busananya. Thank you, sama-sama. Dan juga buat jamaah di rumah ya. Terima kasih sudah menyaksikan program Rumah Mama Dede.